Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sekalian masih bisa berjumpa lagi di channel Bisyarah Channel. Semoga kita sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik para penonton yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang 10 dosa orang tua terhadap anak. Berbakti bukan sifat yang muncul begitu saja tanpa pengajaran yang tulus dari orang tua kepada anak. Sebelum memvonis anak durhaka, coba periksa diri sendiri. Apakah orang tua durhaka hingga berbuat dosa terhadap anak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada hadis tentang orang tua yang menelantarkan anaknya. Seseorang dikatakan telah cukup berbuat dosa bila mana menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Orang tua tidak boleh memperlakukan anak seenaknya. Begitu pula sebaliknya. Menjadi orang tua adalah petualangan seumur hidup. Segala kebutuhan anak mulai dari akidah, kasih sayang, spiritual, makanan, pendidikan, dan lain segalanya adalah kewajiban orang tua terhadap anaknya. Inilah 10 dosa orang tua terhadap anak yang dapat memengaruhi tumbuh kembang secara fisik dan kejiwaan. 1. Suka mencaci maki. Marah adalah salah satu emosi dasar manusia, sama seperti halnya senang, jijik, sedih, atau cemas. Emosi marah barangkali tidak terhindar, namun sebagai manusia yang memiliki akal, diberi kemampuan untuk mengontrol hawa nafsu. Melansir dari Psikologi Today, seorang yang mudah tersulut kemarahan dapat merusak hubungan hingga kesehatan fisik dalam jangka panjang. Jika orang tua sedang emosi, maka jauhkan diri dari anak. Hal tersebut dapat membuat kerenggangan hubungan anak dan orang tua. Jangan jadikan anak korban akibat pelampiasan emosi yang tidak terkontrol. Kurang dari 5 detik mengeluarkan kata-kata kasar, namun efeknya bisa seumur hidup. 2. Menghina anak. Menghina anak di depan kenalannya juga merupakan dosa orang tua terhadap buah hatinya. Mungkin orang tua berniat agar anak merasakan kapok untuk tidak berbuat salah, tapi itu hal yang keliru. Anak akan merasa minder dan menahan malu sebisa mungkin. Anak bisa saat itu tidak menangis di depan orang tua, tapi ia sudah mati rasa. Akhirnya menjadi hati kecil. Lalu orang tua susah membina anak untuk menjadi anak soleh atau soleha karena hatinya sudah hancur terlebih dahulu. 3. Membandingkan anak dengan orang lain. Di dalam lubuk hati para orang tua mungkin sudah tahu bahwa membandingkan anak dengan orang lain akan menimbulkan perasaan tidak nyaman. Perbandingan akan membuat anak kecil hati. Selain itu, anak bisa jadi benci dengan orang tersebut sehingga akan selalu berlawanan. 4. Cinta dengan syarat. Cinta orang tua kepada anak harus tulus sepanjang hayat, bukan cinta dengan syarat. Cinta dengan syarat akan menanamkan kepada anak bahwa dirinya harus memenuhi syarat ideal untuk disayang oleh orang tuanya. Seolah-olah cinta yang orang tua tunjukkan kepadanya tidak ikhlas. Mungkin anak hanya diam karena ia belum mampu menyampaikan perasaannya. Meskipun begitu, orang tua harus bisa peka karena anak menyampaikan perasaan dari tindakan dan perilakunya.
Begitu dia melihat seorang yang memberikan perhatian dan kasih sayang, biarpun orang itu bukan keluarganya, ia akan ke sana. Hal ini terjadi karena ia seperti kehilangan rasa sayang di rumahnya. 5. Menyampaikan informasi yang salah. Menyampaikan informasi yang salah juga termasuk dosa orang tua terhadap anak. Anak itu adalah peniru ulang dan seperti spong. Orang tua seperti memilah informasi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis anak. Contohnya yaitu informasi bahwa laki-laki tidak boleh menangis atau saat anak menangis. Orang tua seketika menyentak dengan ucapan "jangan cengeng". Padahal siapapun bisa menangis saat merasa sedih, terharu, dan emosi lainnya. Penelitian dari Harvard Media School menyatakan menangis sebagai mekanisme untuk melepaskan stres dan rasa sakit emosional. Lalu, menangis juga menguatkan ikatan batin antara keluarga. 6. Selalu memberikan ancaman. Alangkah lebih baik orang tua tidak memberikan ancaman kepada anak agar manut. Dari sisi psikologi sampai jiwa, anak mampu menguasai 7 bahasa di masa emas usia 2-7 tahun. Jadi, jangan sia-siakan kesempatan yang luar biasa. 7. Selalu melarang tanpa sebab. Hindari mematikan nalar kritis anak saat bertanya. Saat orang tua melarang, cobalah untuk menjelaskan sebab dan akibatnya. Dengan demikian, anak jadi belajar konsekuensi. 8. Hancurkan perasaan atau kepercayaan pada diri anak. Berhati-hatilah ketika berkata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari bersabda bahwa keselamatan manusia tergantung pada kemampuan menjaga lisan. 9. Mendoakan yang buruk. Dosa orang tua terhadap anak selanjutnya yaitu mendoakan hal buruk kepada anak. Saat sakit hati, lebih baik diam untuk menahan diri daripada mendoakan yang buruk. 10. Suka membongkar aib anak di hadapan orang lain. Ada kalanya orang dewasa ingin merasa hadir saat kumpul bersama. Supaya terasa asik, terlontarlah obrolan dengan perkataan yang sesungguhnya itu aib. Seperti orang tua membongkar aib anak di hadapan orang lain. Seperti manusia pada umumnya, anak memiliki perasaan dan akal untuk memproses lawakan yang benaran lucu atau mengolok-ngolok. Ada banyak bahan obrolan lain untuk membesarkan hati anak. Jangan mengumbar aibnya yang masih dapat diperbaiki. Yuk menjadi orang tua yang lebih baik setiap harinya dengan memperbaiki diri dan komunikasi kepada buah hati. Salah satu caranya yaitu ajari akidah kepada anak secara sabar dan tanpa menghakimi, seperti berwakaf. Demikianlah video kita pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.